Cari cuan. Gimana hari ini IHSG? Buat rekan-rekan yang kena cut loss, saya turut berduka cita. Tetapi kalau rekan-rekan perhatikan, memang IHSG kita harus turun dulu gitu ya, karena sudah mentok beberapa kali di daerah sini dan posisinya tetapi masih on track. Kenapa masih on track? Karena masih di dalam sebuah garis trendline yang sudah kita buat nih gitu ya. Jadi kita perhatikan saja, kemungkinan besar besok masih turun lagi atau misalnya naik pun dia akan menyentuh lagi lah untuk sampai area-area support dari garis trendline ini. Jadi rekan-rekan tetap harus waspada dan main fast trade aja gitu ya, jangan disimpan lama-lama. Oke, untuk besok ada beberapa saham yang bisa rekan-rekan perhatikan. Kita mulai dari blue chip gitu ya. Yang menarik adalah RAA. Nah, RAA ini sebenarnya posisinya sideways, oke? Kalau buat rekan-rekan yang suka main swing, ini sebenarnya sideways banget gitu. Kalau rekan perhatikan, mainnya daerah sini terus. Tetapi memang ada kecenderungan untuk downtrend. Nah, untuk besok rekan-rekan bisa coba beli karena hari ini ada rencana untuk breakout tapi gagal gitu ya. Rekan-rekan bisa coba beli di 600 sampai 605, TP1 di 630, TP2 di 640, stop loss di bawah 590. Skenario-nya adalah besok masih bisa naik karena kalau rekan-rekan perhatikan hari ini memiliki candlestick yang ketahan gitu ya dengan volume yang cukup besar. Jadi masih ada kemungkinan untuk dinaikkan lagi harganya. Sampai mana? Sampai targetnya saja gitu ya. Tidak akan kita harapkan untuk terlalu tinggi-tinggi amat nih, karena masih downtrend. Kalau secara EMA 8 sudah crossing dengan EMA 21, tapi belum menembus gitu ya. Jadi untuk swing masih harus menunggu sampai sudah nembus dan sampai menuju ke arah 685. Lalu ada Tebik. Nah, kalau Tebik ini posisinya sudah crossing juga EMA CD-nya dan dia masih bermain di sebuah garis trendline yang cukup kuat nih. Nah, kalau rekan perhatikan juga EMA 8, EMA 21 dan EMA 34-nya ini semua kayak udah mau bersatu di sini gitu ya, sudah mau bersatu dan ini ada menuju pembalikan arah menuju ke arah uptrend. Kalau rekan perhatikan juga ada buying gitu berkali-kali dan ini cukup kuat gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa coba beli TBIG di 3050 sampai 3060, TP1 di 3100, TP2 di 3160, stop loss di bawah 3010. Kalau misalnya swing, ada kemungkinan dia akan kembali lagi sih all time high. Tetapi tentu kita harus lihat pembalikan arah dulu nih dari EMA 8 yang menembus EMA 21 lagi dan EMA 21 menembus EMA 34 lagi. Ada kemungkinan dalam 1 atau 2 hari kita akan crossing nih. Lalu selanjutnya ada RALS. Nah, RALS ini kalau rekan-rekan perhatikan, RALS ini posisinya sudah turun lama. Tetapi kalau rekan perhatikan dia sudah menembus MA8 MA8 sudah menembus MA21, sudah menembus MA34 dan posisi MA8 ini masih menuju ke arah uptrend gitu ya. Dan kalau rekan perhatikan MA8-nya per hari ini sudah menembus MA89. Kalau secara candlestick juga sudah ditembus semua dan sudah bermain di atas MA8 terus nih. Jadi RALS masih strong uptrend. Jadi kalau rekan-rekan ingin beli, rekan-rekan bisa beli di rekan-rekan bisa beli di 705 sampai 710, TP1 di 735, TP2 di 750. Stop loss di bawah 700. Nah, kalau misalnya dia masih naik lagi, masih bisa strong uptrend menuju ke arah minimal ke 945 untuk swing jangka panjang ya. Lalu kita bermain di Mari. Kalau rekan-rekan perhatikan, Mari ini sebenarnya ada posisinya ke arah downtrend. Tetapi kalau rekan-rekan perhatikan lebih lanjut, dia hari ini MA8-nya bertahan di atas MA34 dan hari ini kalau rekan-rekan perhatikan juga mau ada crossing di MACD. Jadi sebenarnya rekan-rekan ini masih spekulatif kalau rekan-rekan tertarik karena Mari ini posisinya masih uptrend banget gitu ya, masih uptrend banget. Untuk jangka pendek memang masih downtrend, tetapi kalau untuk jangka panjang masih uptrend banget. Jadi bisa untuk swing. Ini menarik untuk
rekan-rekan simpan dengan target yang masih sangat tinggi. Ini bisa sampai berapa persen, coba kita cek gitu ya. Nah, ini bisa naik sampai 12%, lumayan. Nah, kalau rekan-rekan tertarik, rekan-rekan bisa untuk fast trade besok. Rekan-rekan bisa coba beli di 530 sampai 535, TP1 di 555, TP2 di 580 untuk fast trade, dan stop loss di bawah 510. Kalau rekan-rekan ingin simpan, masih bisa untuk sampai target 595. FPNI ini untuk fast trade aja. Nah, ini untuk fast trade aja, rekan-rekan bisa coba beli di 268 sampai 272, TP1 di 280, TP2 di 286, stop loss di bawah 262. Untuk fast trade selanjutnya, rekan-rekan yang suka gorengan bisa rekan-rekan beli di IPOL. Rekan-rekan bisa beli di 168 sampai 170, TP1 di 176, TP2 di 181, stop loss di bawah 165. Bagaimana dengan CBMF? Rekan-rekan bisa coba beli di 103 sampai 108, TP1 di 115, TP2 di 123, stop loss di bawah 97. Ini sangat bahaya banget kalau rekan-rekan perhatikan, ini adalah saham 50 dan yang sedang digoreng. Jadi ada kemungkinan untuk ARB berjilid-jilid sampai ke 50 lagi. Hati-hati, bahaya. Dian juga saham-saham yang masih digoreng, rekan-rekan bisa coba beli di 88 sampai 89, TP1 di 92, TP2 di 96, stop loss di bawah 86. Foru, rekan-rekan bisa coba beli di 143 sampai 146, TP1 di 160, TP2 di 170, stop loss di bawah 142. Hati-hati, hanya untuk fast trade doang. Nah, kalau rekan-rekan ingin menggunakan yang menu gorengan, jadi jangan di-keep. Maksudnya adalah kalau misalnya besok ternyata sudah terkena cut loss atau sudah terkena kerugian, langsung cut loss aja, karena kalau rekan-rekan simpen, dia akan terus terjun ke bawah dan susah untuk naik lagi. Saham-saham gorengan ada kecenderungan untuk seperti itu. Dan yang selanjutnya yang rekan-rekan harus perhatikan dari saham gorengan itu adalah volumenya kecil. Jadi kalaupun rekan-rekan mau jual di keesokan harinya, kadang-kadang belum tentu ada yang beli gitu ya. Hati-hati. Jadi rekan-rekan harus tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan salam cuan buat kita semua.